Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran KD3 kelas 11 KPR, kita akan membahas tentang sterilisasi atau desinfeksi ya juga. Jadi sterilisasi itu adalah proses pembunuhan semua mikroorganisme termasuk spora, bakteri pada benda dan telah dikontaminasikan dengan tepat. Nah, tujuannya untuk memusnahkan semua benda kehidupan mikroorganisme patogen termasuk spora yang mungkin beberapa pada peralatan kedokteran. Nah, jadi teknik sterilisasi ini sebenarnya tujuannya untuk membunuh kuman ya, kuman, jamur, spora dan sebagainya yang lengket pada alat-alat medis. Nah, terbuat dari kain, dari latex dan juga misalkan dari stainless. Sterilisasi dengan menggunakan pemanas kering. Sterilisasi ini dengan cara dapat langsung digunakan sederhana ya. Untuk penggunaannya itu seperti digunakan pada alat logam, dari kaca dan juga porselin. Nah, untuk bahan yang disterilkan tepatnya pada wadah logam, kemudian seperti dituangkan secukupnya ke dalam wadah. Jadi sulut itu dinyalakan dengan api, kemudian alat instrumen terbakar dalam nyala api. Tapi biasanya kalau teknik sterilisasi seperti ini biasanya itu gampang sekali ya, logamnya itu gampang sekali menghitam, benar prosesnya cepat ya, membunuh kumannya juga cepat, tapi lama-lama kalau teknik ini dilakukan itu akan membuat benda rusak atau hitam dengan cara udara panas kecil ya. Jadi untuk udara panas kecil panas kering sterilisasi dengan proses oksidasi. Cara ini memerlukan temperatur lebih ya. Jadi alat yang disterilkan itu dapat dilakukan dengan cara seperti benda-benda dari logam, zat seperti bubuk, talk, vaseline dan juga kaca. Nah, untuk teknik cara udara panas kering ini kamu bisa ditulis sendiri ya, dipahami. Jadi untuk sterilisasi panas kering itu sebenarnya sterilisasi dengan menggunakan oven ya. Suhunya itu kurang lebih 160 sampai 170 derajat Celcius. Untuk prinsipnya dehidrasi dan juga oksidasi dan juga protein. Ini suhu-suhu pada teknik sterilisasi menggunakan oven. Nah, kemudian sterilisasi dengan pemanas basah. Nah, cara ini dimasukkan ke dalam air biasa ya. Jadi suhunya itu kurang lebih 100 derajat Celcius, agak efektif membunuh spora ya. Jadi cuci alat, bahan instrumen dari sisa-sisa darah juga nanah atau kotoran lain. Masukkan langsung ke dalam air mendidih dan juga tambahan nitrin 1% atau penol ya. Jadi tekniknya itu pensterilannya 30-60 menit. Jadi harus terendam semua. Kalau dengan menggunakan uap air, cara ini cukup efektif ya. Jadi pakai menggunakan dandang atau panci dengan penangkas air yang diberi lubang ya. Kemudian uapnya itu dapat mengalir ya ke alat tersebut yang disterilkan. Jadi kurang lebih waktunya itu 30 menit. Caranya bisa kalian tulis sendiri. Jadi untuk sterilisasi uap, sterilisasi ini menggunakan autoclave ya. Jadi biasanya autoclave itu menggunakan listrik. Suhunya itu kurang lebih 121 derajat Celcius. Waktunya itu 20 sampai 40 menit. Nah, jadi tidak perlu kita tidak perlu kita menunggu, jadi ditinggal aja, kita atur timernya sebenarnya. Nah, ini contohnya dari autoclave ya. Banyak sekali, ada yang isi 1 susun, ada yang 2 susun. Sebenarnya kalau yang isi beberapa susun seperti ini kegunaannya beda-beda ya. Ada yang bagian atas itu misalkan seperti jenis kasa, handskool. Kalau yang bagian bawah mungkin benda-benda yang terbuat dari logam dan juga kain. Nah, ini contohnya lagi. Nah, untuk sterilisasi dengan uap air itu bertekanan tinggi. Jadi alatnya itu tadi ya, yang jadi autoclave itu sebenarnya ini digunakan di dalam rumah sakit ya. Autoclave yang
yang sangat besar ya. Jadi menampungnya alat-alat yang akan disterilkan juga jumlahnya banyak. Ya, ini alat caranya bisa kamu tulis sendiri. Untuk sterilisasi dengan menggunakan zat-zat kimia, ini digunakan pada alat-alat atau bahan-bahan yang tidak tahan pemanas. Jadi caranya itu tidak bisa dilaksanakan karena keadaan. Untuk pemaparan gasnya atau uap itu dapat membunuh mikroba dan spora. Jadi kalau untuk gas ini etilogen oksiga formaldehinnya itu macam-macam ya ini ya. Ini sebenarnya ini teknik sterilisasi dengan menggunakan zat kimia atau menggunakan gas ini jarang sekali digunakan. Adapun tapi ya mungkin ada ya, tapi selama saya pernah menjadi mahasiswa praktek itu saya tidak pernah mendapatkan tempat seperti ini. Jadi rata-rata menggunakan autoclave. Nah, untuk sterilisasi dengan radiasi ultraviolet ini dilakukan dengan sterilisasi udara yang memakai radiasi ultraviolet dengan menggunakan pada kamar operasi. Jadi biasanya ini lagi juga tidak pernah nemu ya, tidak boleh digunakan apalagi zaman sekarang udah nggak boleh digunakan. Untuk sterilisasi dengan radiasi ini prinsipnya itu menembus dinding DNA mikrob dan juga ada dua radiasinya, itu ada gelombang elektromagnetik dan juga partikel kecil. Jadi sinarnya menggunakan sinar ultraviolet yang dapat membunuh mikroba. Jadi ini biasanya di pabrik-pabrik ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, contohnya sterilisasi dengan radiasi. Nah, untuk sterilisasi dengan filtrasi itu menggunakan udara ya. Jadi biosafety cabinetnya itu pada bahan berbentuk cairan. Jadi tujuannya itu untuk filtrasi cairan secara luas, hanya digunakan untuk produk obat-obatan atau sistem tata udara dalam ruangan operasi. Jadi jenis filternya itu biasanya pori-porinya harus lebih kecil. Jadi dari jenis kuman. Ini filtrasinya, kayak seperti ventilasi ya, menyari udara ya. Kemudian untuk desinfeksi, jadi untuk menghancurkan atau membunuh kebanyakan organisasi patogen pada benda atau instrumen dengan menggunakan campuran zat kimia cairan bersifat non-selektif ya. Jadi ini biasanya kalau teknik desinfeksi ini di comb ya. Jadi alat-alat medis yang sudah terinfeksi mikroba sudah terkena bercakan darah itu biasanya dilakukan desinfeksi. Ya, dilakukan desinfeksi itu dilarutkan klorin ya. Biasanya perbandingannya itu dengan menggunakan air ya, tergantung dari jumlah banyaknya alat yang direndam, dan itu harus masuk semua. Nah, contohnya seperti ini. Ini proses desinfeksi. Nah, untuk dekontaminasi itu tujuannya dengan membuang semua material yang tampak debu kotoran pada benda permukaan kulit dengan menggunakan sabun dan juga air gesekan. Nah, jadi alat-alat yang sudah tercemar ya atau terkontaminasi itu dibersihkan dengan menggunakan, tapi tekniknya ini sebenarnya menggunakan sabun cair kalau membersihkan alat, dengan sikat gigi kalau bisa. Ya, kenapa kalau kita harus menggunakan sabun cair? Jadi supaya partikel-partikel kalau deterjen bubuk itu tidak mudah masuk ya. Jadi takutnya masih, kalau sudah dibersihkan, sudah disterilkan, masih ada sisa bekas pembersih ya. Jadi rinsonya itu masih ada deterjennya ya. Kemudian untuk melindungi personal dari pasien, sebenarnya ada 3 jenis desinfeksi. Ada desinfeksi tingkat tinggi dengan membunuh kuman organisasi kecuali spora bakteri, ada yang sedang membunuh bakteri dan jamur, dan rendah dengan membunuh kebanyakan bakteri beberapa virus. Nah, untuk aseptik dan asepsis, aseptik itu adalah tidak adanya patogen pada suatu objek tertentu. Untuk teknik aseptiknya itu usaha untuk mempertahankan objek agar bebas dari mikroorganisme, usaha untuk mengupayakan tidak terdapat kontaminasi organisme, dan juga cara ini banyak digunakan untuk menjaga sterilisasi ketika melakukan kontak langsung dengan mikroba. Jadi teknik-teknik ini sebenarnya masih bisa diteliti ya.
jadi tidak pengaruh ya, jadi tidak mudah tercemar. Untuk aseptik itu ada dua macam, ada aseptik medis. Teknik bersih termasuk prosedur yang digunakan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme, contohnya cuci tangan, mengganti linen, dan juga cangkir untuk obat. Kalau untuk asepsis beda, ini contohnya digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah. Jadi untuk proses aseptik ya, ini bisa kamu tulis sendiri ya di ini. Pastinya yang pertama itu sebelum melakukan tindakan dan setelah melakukan tindakan harus cuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik atau menggunakan alkohol ya, hand sanitizer. Ini kamu catat sendiri ya. Nah, untuk prinsip tindakan aseptis itu sebenarnya jangan sekali-kali menjauh atau membelakangi tempat steril. Kemudian peganglah objek-objek yang steril. Petugas harus menggunakan masker untuk menghindari kontaminasi dengan berbicara, batuk, dan bersin. Jadi kalau petugasnya sakit, jadi tidak mudah terkontaminasi dengan benda-benda yang lagi sedang diproses sterilisasi. Untuk nomor 4, tidak boleh menumpukan larutan apapun ya pada kain. Terus kemudian bungkusannya itu disimpan sedemikian rupa, jadi tidak boleh kita pegang ya. Jadi benar-benar nanti biasanya tuh jadwal sterilnya itu mulai kapan ya, biasanya ada masa waktunya. Kalau memang dia tidak dipakai kurang lebih sekitar 1 mingguan ya, itu bisa dilakukan teknik sterilisasi ulang. Jadi objek steril menjadi tercemar, jadi bersentuhan dengan tidak steril, tangan kita lupa, jadi makanya kita jadi tidak mudah sekali ya harus memegang benda-benda medis apalagi disterilisasi. Untuk antiseptik itu sendiri suatu zat atau bahan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi tujuannya untuk memusnahkan semua kuman-kuman patogen. Tetapi spora dan juga virus mempunyai daya tahan yang sangat kuat sehingga masih tetap hidup. Ya, jadi kalau kita tidak bisa melakukan teknik antiseptik yang benar, apalagi kadar alkoholnya juga oplosannya itu kurang tepat misalkan, apalagi kita kurang ngerti, jadi percuma gitu loh, kuman tidak mungkin terbunuh semua. Nah, demikian materi untuk sterilisasi dan kontaminasi. Jika kurang jelas silahkan bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.